Anas mengatakan, andai saya SBY akan antar Ibas ke KPK. Tempat inilah, proyek inilah adalah salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi. Dan yang paling penting, sebagian besar dari kawan-kawan kami yang terlibat sudah menderita, sudah dimasukkan ke tempat-tempat yang harus mereka masuk karena kesalahan. Tetapi ada yang tidak tersentuh hukum, yang juga menikmati hasil dari sini ada yang tidak tersentuh hukum. Sesungguhnya Pak SBY dan Mas Ibas itu amat sangat layak dijadikan menjadi saksi fakta. Saya tidak mengharapkan awalnya untuk menjadi saksi meringankan. Karena saksi fakta itulah sesungguhnya posisi Pak SBY dan Mas Ibas. Saya yakinkan semua itu adalah fitnah, bahwa tidak benar, bahwa apa yang selama itu dituduhkan kepada saya terkait dengan Hambalang, karena sesungguhnya saya tidak mengerti dan saya tidak tahu apa itu Hambalang dan bagaimana peristiwa. Jelas ya kan bahwa apa yang dikatakan Julianis itu Ibas menerima ya kan, ada dana di catatan Julianis itu ada nama Ibas menerima dana berapa ratus dolar ya kan. Ya. Saya ingin bahwa KPK itu harus bersikap adil ya kan. Adil berarti itu kan semua orang itu sama di mata hukum ya kan. Ini kan Firman Wijaya, pengacara bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mengatakan baru saja mengunjungi kliennya. Menurut dia, tadi Anas sempat bercerita mengenai Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, putra bungsu dari Presiden SBY. Mas Anas berpesan, seandainya saya SBY, saya akan mengantar sendiri Ibas ke KPK. Itu yang disampaikan Mas Anas Urbaningrum. Kata Firman, seusai menyaksikan sidang kasus proyek Hambalang untuk terdakwa Deddy Kusdinar. Menurut Firman, ungkapan Anas Urbaningrum ini berkaitan dengan posisi Ibas. Sesuai keterangan bekas Bendahara Umum Demokrat M. Nazarudin dan Julianis, Wakil Direktur Keuangan Permi Group. Keduanya memberikan informasi adanya transaksi uang haram dari hasil proyek Hambalang yang mengalir kepada Ibas sebesar 200.000 US dollar. Namun Ibas selalu menepisnya dan KPK tak kunjung memeriksa Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu. Ya, kami berharap KPK memang mau mendorong proses ini secara fair. Sisi lain juga Mas Anas selama ini kooperatif, kata Firman. Anas Urbaningrum ditahan di rutan KPK pada Jumat 10 Januari. Anas menjadi tersangka dalam 3 kasus gratifikasi, yakni pada proyek Hambalang, pengadaan vaksin PT Bio Farma Bandung, dan pengadaan alat laboratorium kesehatan di Universitas Erlangga. Sementara itu, menurut pengacara Anas, SBY dan Ibas tidak bersedia untuk dipanggil KPK. Permintaan tersangka Anas Urbaningrum telah dipenuhi oleh KPK. Penyidik telah mengabulkan permintaan panggilan pemeriksaan Presiden SBY dan Edi Baskoro alias Ibas untuk menjadi saksi yang meringankan Anas. Namun menurut pengacara Anas, Adnan Buyung Nasution, keduanya tidak bersedia memenuhi panggilan KPK. KPK sudah menjawab apa tadi? Anas minta minggu lalu supaya dipanggil sebagai saksi untuk meringankan ya Ibas sama SBY. Dan KPK sudah memanggil, namun Ibas ataupun SBY tidak bersedia, kata Adnan. Bahkan menurut Adnan sudah ada pernyataan resmi dari pihak istana atas ketidaksediaan keduanya diperiksa oleh KPK. Untuk alasan ketidakhadiran itu, menurut Adnan sebaiknya ditanyakan kepada KPK. Dan ternyata usut punya usut, bukan cuma Anas yang geram terhadap Ibas. Masih ingatkah Anda ketika Angelina Sondak menyebut kata pangeran dalam kasus dugaan korupsi Hambalang yang mangkrak, yang mana sebutan tersebut ditujukan untuk Edi Baskoro Yudhoyono atau yang lebih dikenal dengan nama Ibas. Hal ini tentu membuat si mantan lumayan berkeringat dan bisa menjadi pusing dengan bentuk bintang yang ada di kepalanya. Di era kepemimpinan SBY, bapaknya pangeran atau sekarang ini bisa disebut dengan mantan pemimpin, telah mempertontonkan mental korup yang kronis di internal partai, tempat ia berdiri yaitu Demokrat. Dan terang saja jika melihat masa lalu kasus korupsi menyeret nama-nama anggota partai ini yang berada dalam kursi strategis partai, seperti Nazarudin, Angelina, Andi Malarangeng, bahkan sekelas Anas. Apa yang dikabarkan berita pada beberapa waktu yang lalu mengenai akan mengkaji keterlibatan Ibas dalam kasus korupsi.
jelas membuat kubu Cikeas semakin memprihatinkan. Meskipun informasi yang diberikan saksi belum bisa mencari acuan ataupun tolak ukur dalam menyatakan seseorang tersebut ikut terlibat dalam kasus dugaan korupsi. Dalam kasus Hambalang, Jokowi dengan tegas telah memerintahkan untuk cek secara total pembangunan dan begitupun untuk melakukan audit terhadap Hambalang yang mangkrak. Jelas hal ini karena pembangunan Hambalang selain penuh kasus dugaan korupsi juga tampak memprihatinkan dan tidak tuntas di tangan mantan. Hal ini bukan bermaksud untuk memburukkan atau membela A atau B, tetapi objek dalam fakta realitas di lapangan memang begitu adanya. Dan masalah pangeran yang terlupakan, terlibat atau tidaknya dalam kasus dugaan korupsi Hambalang ini, setidaknya dari keterangan saksi mengenai kata izin ada di tangan pangeran yang terlupakan tersebut. Pangeran dalam hal ini disebut-sebut adalah Ibas. Tidak sepenuhnya adalah jika publik pun menilai Ibas bisa menjadi terlibat. Logika sederhananya tidak mungkin ia tidak tahu jika melihat si pangeran yang terlupakan ini berada di posisi strategis partai. Kalau kata kawanku saat santai di kedai kopi, kawan berucap, "Tuh Pak Mantan, keasikan berstrategi, bersiasat dan mengkritik, nggak sadar dia kalau dicubit oleh Pak Joko Widodo." Menjaris hitungan tahun kasus Hambalang yang mangkrak dan bermental korup ini menjadi seperti rumah tua yang tidak bertuan, yang tidak diurus, memprihatinkan dan ingin ditenggelamkan. Oh, tidak untuk sekarang ini. Justru Hambalang yang mangkrak dan penuh dugaan korupsi itu harus dilanjut, dirapikan dan diusut sampai ke akar-akarnya. Hal ini dapat kita lihat atas pernyataan tegas KPK di era kepemimpinan Jokowi untuk melanjutkan usut kasus ini sampai tuntas. Belum lagi di sisi lain kasus pembunuhan Munir juga akan segera diselesaikan. Kemudian kebebasan Antasari tampak seperti momok yang menakutkan juga di kubu Cikeas. Ditambah lagi pasukan terduga makar sudah ditangkap dan sudah dalam proses penyidikan. Ada tidaknya hubungan terduga makar dengan kubu Cikeas, setidaknya dalam demonstrasi yang dilakukan minggu pertama pada bulan November dan Desember yang dikenal dengan aksi 411 dan 212. Mereka ada di pihak yang sama. Apa yang telah diberitakan dan dikabarkan mengenai untuk mengusut tuntas kasus Hambalang, jelas nama pangeran yang terlupakan juga akan dibawa. Jokowi tampaknya sudah cukup untuk bertahan. Jika pepatah mengatakan sebaik-baiknya pertahanan adalah menyerang, maka memang benar sekali-sekali mereka butuh dihajar. Dengan begini saya ingin sekali mengucapkan pangeran yang terlupakan, bersiaplah. Keserakahan, kerakusan, tipu muslihat, hasrat kekuasaan, dan ketamakan pada akhirnya tetap akan terbongkar dan muncul ke permukaan meski dibalut dengan wibawa sedemikian rupa. Dan memang tak sampai di sini saja. Nama Ibas dalam beberapa hari ini sedang naik daun, ditayangkan di berbagai media karena mengkritik kemampuan pemerintah menangani pandemi. Begini ya, COVID itu memang mengganas, makin mengganas. Keluarga kita, sahabat kita, dan orang-orang di lingkungan kita banyak yang terpapar, bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation atau bangsa gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya. Kata Ibas. Istilah failed nation pun menjadi topik perbincangan para netizen. Dan tentu saja para netizen tidak melupakan kenangan manis yang ditinggalkan oleh era SBY, yakni Hambalang yang mangkrak karena dikorupsi itu. Sehingga failed nation diplesetkan menjadi failed building. Atau failed project buat proyek mangkrak. Bisa dong. Intinya mau sok garang bagaimanapun, Ibas maupun Partai Demokrat tak bisa lepas dari citra partai dengan kader yang banyak korupsi ketika menjadi partai berkuasa. Sehingga kritikan Ibas tidak mengundang simpati ataupun dukungan publik. Malah dilihat sebagai orang yang merecoki kerja keras pemerintah dalam menangani pandemi dan memulihkan ekonomi. Hal ini tentu membuat si mantan lumayan berkeringat dan bisa menjadi pusing dengan bentuk bintang yang ada di kepalanya. Di era kepemimpinan SBY, bapaknya pangeran atau sekarang ini bisa disebut dengan mantan pemimpin, telah mempertontonkan mental korup yang kronis di internal partai, tempat ia berdiri yaitu Demokrat. Dan terang saja jika melihat masa lalu kasus korupsi menyeret nama-nama anggota partai ini yang berada dalam kursi strategis partai, seperti Nazarudin, Angelina, Andi Malarangeng, bahkan sekelas Anas. Apa yang dikabarkan berita pada beberapa waktu yang lalu mengenai akan mengkaji keterlibatan Ibas dalam kasus korupsi.
jelas membuat kubu Cikeas semakin memprihatinkan.